Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu dalam keadaan baik. Oke, kita masih membahas seputar kepolisian. Ya, memang berita mengenai kepolisian ini sungguh miris dan sangat miris. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi itu bisa anjlok hanya gara-gara dua jenderal berbintang 2, yaitu Ferdi Sambo dengan Teddy Minahasa. Nah, dalam kasus tersebut, dua jenderal ini diancam dengan hukuman mati. Ya, seperti kita ketahui, Ferdi Sambo terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J yang diancam dengan hukuman mati. Sementara Teddy Minahasa itu terbongkar dengan kasus narkoba, ya, sabu-sabu seberat 5 kg dan diancam dengan hukuman mati. Ya. Dua sosok ini sontak membuat tingkat kepercayaan publik itu turun. Sampai-sampai seorang Presiden Joko Widodo itu turun tangan. Ya. Kita ambil contoh pada saat kasus kematian Brigadir J, yaitu 4 kali Presiden Jokowi mengeluarkan statement agar kasusnya itu dibuka selebar-lebarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupin, harus transparan. Nah, demikian juga kasus terbongkarnya narkoba oleh Teddy Minahasa. Nah, ini juga membuat tamparan kepada kepolisian. Nah, bagaimana jalan ceritanya kok bisa naik, ya, tingkat kepuasannya dan turun, ya. Kita lanjutkan berikutnya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Saat Tito Karnavian terpilih dan dipilih oleh Pak Jokowi menjadi Kapolri, saat itu tingkat kepercayaan publik itu luar biasa naik. Ya, banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh seorang Tito. Ya, Cak Ompong coba melihat background Pak Tito, ternyata beliau itu adalah penerima Adi Makayasa di Akademi Kepolisian. Memang Pak Tito ini orang hebat, ya. Nah, beliau sangat hebat sekali pada saat ada kasus terorisme. Ya, jadi kita lihat bagaimana kiprahnya Pak Tito, ya, itu luar biasa. Orangnya pinter, cekatan, dan visioner. Nah, itulah yang mengakibatkan tingkat kepercayaan publik meningkat. Jadi zaman Pak Tito. Dan diteruskan oleh sahabat karibnya, yaitu Pak Idam Aziz. Jadi dua sosok ini sahabat karib. Ya, sangat jago perihal menangkal atau memberantas terorisme. Ya, kita bisa lihat pada saat ada terorisme Dr. Asari di Malang, itu peranan Pak Tito dan Pak Idam Aziz itu luar biasa. Memang sangat hebat. Nah, saat itulah tingkat kepercayaan publik itu meningkat dengan tajam. Ya. Nah, itu tadi dua sosok tadi, yaitu Pak Tito dan Pak Idam Aziz. Ya, sama-sama pernah menjabat sebagai Kapolri. Lalu kita coba melihat sosok berikutnya. Ya, sosok berikutnya itu adalah yang kita coba ingin analisa, itu Listio Sigit, Teddy Minahasa, dan Ferdi Sambo. Oke.
saya coba fokus dulu kepada Listio Sigit dan Teddy Minahasa. Jadi menurut penelusuran, nah ini Teddy Minahasa dan Listio Sigit itu adalah dua orang yang dicalonkan saat itu untuk mendampingi ya capres dan presiden terpilih. Nah, kita ambil contoh pada saat capres 2014, Bapak Teddy Minahasa ini menjadi koordinator pengamanan calon presiden Joko Widodo. Ya, jadi beliaulah yang mengatur pengamanan seputar Pak Jokowi. Lah, enggak tahu entah gimana, akhirnya bukan sebagai ajudan setelah Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Nah, ajudannya saat itu adalah Listio Sigit. Nah, kita telusurin Listio Sigit, yaitu dia pernah menjadi Kapolres Solo ketika Pak Wali Kota Solo saat itu adalah Pak Jokowi. Jadi memang chemistry-nya sudah pas, cocok antara Pak Listio Sigit dan Pak Jokowi. Nah, Teddy Minahasa itu menjadi ajudan dari Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala. Ya, jadi dua sosok ini sama-sama yang disiapkan untuk capres dan cawapres terpilih. Pak Jokowi memilih Listio Sigit, sementara Teddy Minahasa sebagai ajudannya Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2014. Ya, kita dua sosok ini. Nah, Teddy Minahasa ya menjadi wakil presiden dan menjadi staf ahli dari Yusuf Kala dengan berpangkat Brigadir Jenderal. Nah, sementara selepas dari ajudan presiden, Pak Listio Sigit menjadi Kapolda Banten, ya Kadif Propam, lalu Bareskrim dan Kapolri. Nah, begitulah urut-urutannya. Jadi dua sosok ini kita coba fokus dulu. Nah, sementara ada yang unik dengan Teddy Minahasa, ya, yaitu 3 kali Kapolda, bahkan pernah diturunkan menjadi Wakapolda. Ya, jadi memang Teddy Minahasa ini luar biasa dan peraih bintang ya apa itu Bayangkara Nararaya atau apa itu, Cak Ompong tidak tahu, tapi dia penerima saat itu. Nah, jadi Ferdi Sambo, ya, Ferdi Sambo. Nah, ini sementara adalah sosok yang sangat, ya, dalam tanda kutip, anak emas daripada Tito Karnavian. Jadi, kalau kita lihat bagaimana mulai bersahabatnya Tito dengan Ferdi Sambo pada saat ada kasus terorisme di Sarinah. Ya, nah, di situ Pak Ferdi Sambo sangat dekat, ya bahkan dalam tanda kutip menjadi anak emas, ya, daripada Tito Karnavian. Jadi tidak heran Ferdi Sambo pangkatnya juga melejit, tidak karu-karuan. Dan dilanjutkan kenaikan pangkatnya pada saat Idam Aziz. Nah, jabatan apa yang pernah dijabat ya oleh Ferdi Sambo? Nah, beliau pernah menjadi Korsisprim. Jadi koordinator ya pribadi tahap itu ya. Jadi yang mengawasi, ya membantu kinerja atau tugas Kapolri dan Wakapolri. Nah, jadi dalam kasus Ferdi Sambo, nah itu ada kata-kata ya seperti kakak asuh. Jadi Ferdi Sambo itu kalau kita mau sebut dengan bahasa pasaran, beliau itu punya backingan Tito Karnavian dan Idam Aziz. Ya, sementara Pak Listio Sigit punya backingan atau ya bolehlah kita sebut backingan Joko Widodo. Ya. Nah, sementara Teddy Minahasa itu punya backingan ya Yusuf Kala. Jadi ketiga sosok ini itu punya ya dalam tanda kutip backingan lah.
kelihatan ya prestasi kepolisian itu menurun atau tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian itu menurun saat Pak Listio Sigit menjadi Kapolri. Ya, jadi dua kasus tadi, ya, kasus Verdi Sambo dalam hal perencanaan pembunuhan dan kasus Teddy Minahasa dalam hal narkoba itu muncul pada saat Kapolrinya Listio Sigit. Ya, jadi disitulah menurun. Ya, pertanyaannya ada apa? Kenapa kok meningkat pada saat Pak Tito dan Ida Majis dan menurun pada saat Pak Listio Sigit? Nah, hasil diskusi ya warung kopi itu ada beberapa hal penyebabnya. Satu adalah Listio Sigit itu banyak melangkahi senior-seniornya. Sehingga ya garis komando itu tidak tegak lurus. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di bawah Pak Listio Sigit itu tidak sepemikiran dengan apa yang ada di pikirannya Kapolri. Jadi banyak ya istilahnya bawahannya itu melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan komando. Nah, yang kedua, ya kita melihat memang karena tadi dalam tanda kutip ada kakak asuh, nah, peranan Pak Tito dan Pak Ida Majis terhadap kepolisian itu masih tinggi walaupun Kapolrinya Listio Sigit. Yang ketiga, ya mungkin disinilah peranan Pak Jokowi kehebatannya dengan menempatkan Listio Sigit untuk ya tadi mengamati secara detail kinerja kepolisian. Jadi dengan ditempatkannya Pak Listio Sigit di Kapolri, mungkin efeknya kinerja atau tingkat kepuasan publik menurun. Tapi dengan ditempatkannya Pak Listio Sigit, justru masyarakat umum tahu betul terhadap kinerja kepolisian yang sesungguhnya. Ya seperti yang sudah pernah Cak Ompong bahas, yaitu perihal rekayasa kasus, judi online, narkoba. Itu muncul pada saat Pak Listio Sigit. Jadi memang ada bagusnya juga. Artinya apa? Dengan ditempatkannya Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, itu justru terungkap semua yang selama ini tertutup di masyarakat. Jadi walaupun itu turun tingkat kepercayaan publik, tapi dengan turunnya itu masyarakat paham sekali, oh ternyata apa yang selama ini diperkirakan, ya itu yang terjadi, rekayasa kasus, judi, narkoba, ya yang ada di kepolisian. Nah selama ini tidak pernah terbongkar, tertutup rapi. Oke, jadi itulah pesan Pak Jokowi pada saat beliau mengumpulkan Kapolri dan pejabat teras, ya. Hendaknya kasus-kasus yang sudah terjadi di kepolisian tidak terulang kembali. Ya, terus jangan gagah-gagahan. Jangan hidup hedonisme. Oke? Jadi mudah-mudahan ya kepolisian yang kita cintai dan kita sayangi itu secepat mungkin mengambil sikap. Tapi sekali lagi, memang sangat miris. Ya, 2 jenderal berbintang 2 diancam dengan hukuman mati. Oke, sampai jumpa lagi kita dengan Cak Ompong.